Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai ujian tengah semester dari laboratorium basis data. Nah, uh, pada presentasi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh asisten laboratorium atau aslab dengan diagram IRD sebagai berikut. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Muhammad Sikal Faiza dengan NPM 23081070 140. Baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Nah, di sini saya memiliki diagram IRD sebagai berikut. Terdapat beberapa entitas seperti penjual, barang, dan pembeli. Nah, di tiap-tiap entitas tersebut terdapat beberapa atribut seperti ID penjual sebagai primary key-nya, nama penjual, email, nomor telepon, dan juga alamat yang akan berelasi dengan barang, yang mana barang tersebut juga memiliki beberapa atribut seperti yang telah tertampil di Word ini, di laporan saya. Juga si barang ini akan berelasi dengan entitas pembeli sebagai relasi dibeli. Nah, di relasi dibeli ini terdapat atribut ID underscore pembelian sebagai primary key-nya dan juga tanggal. Baik, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di soal kita dapat melihat bahwa ada diminta untuk dibuatkan proses create table berdasarkan ERD dan asumsikan penggunaan constraint seperti primary key, foreign key yang merupakan kardinalitas pada tabel. Juga nomor 2 diminta untuk membuat proses insert minimal 5 data. Kemudian nomor 3 yaitu diminta untuk menampilkan proses penggunaan update dan delete terhadap data yang sudah dimasukkan. Kemudian juga ada beberapa proses penggunaan, diminta untuk menampilkan proses penggunaan query select untuk menampilkan kolom tertentu, query select dengan where, query select untuk operator and dan or, query select untuk operator between, dan query select untuk operator like. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini sebelum saya menyelesaikan soal yang telah diberikan, saya terlebih dahulu ingin membuat beberapa asumsi untuk memperjelas pembuatan tabel-tabel di MySQL-nya. Yang pertama, tabel yang dibuat per entitasnya sesuai dengan ERD. Nah, seperti yang di atas terdapat tiga entitas yang akan dibuat masing-masing entitas tersebut tabel tersendiri, dan juga relasi dibeli ini akan dibuat tabel karena kardinalitas yang terjadi antara barang dan pembeli adalah kardinalitas many to many, yang mana kardinalitas tersebut memerlukan tabel relasi. Baik, yang kedua ada kardinalitas yang terbentuk seperti penjual one to many ke barang, many to many ke pembeli. Kemudian ada ini yang nomor 3 yaitu relasi menjual tidak memerlukan tabel relasi karena tiap penjual dapat menjual beberapa barang seperti yang sudah dikatakan bahwa kardinalitasnya itu one to many. Kemudian untuk relasi dibeli itu memerlukan tabel relasi dengan menambahkan foreign key karena kardinalitas yang terbentuk adalah barang many to many ke pembeli. Kemudian ada primary key di tiap-tiap entitas seperti ID penjual, ID pembeli, ID barang, dan ID pembelian untuk tabel relasi dibeli. Kemudian kita masuk ke proses create table.
Nah, pertama saya membuat tabel penjual dengan primary key yang sudah saya sebut sebelumnya, yaitu ID penjual dengan tipe datanya INT5, nama penjual dengan tipe varchar, email dengan tipe varchar, nomor telefon dengan tipe data INT, dan alamat dengan tipe data varchar. Baik, selanjutnya masuk ke tabel barang. Nah, di tabel barang di sini saya membuat beberapa atribut seperti ID barang, nama barang, harga, sampai dengan ID penjual. Nah, di sini terdapat foreign key, di mana menunjukkan bahwa terdapat relasi antara si barang ini dengan si penjual. Jadi nantinya ketika di insert table terdapat barang-barang yang berasal dari penjual tertentu yang berada di tabel penjual ini. Nah, seperti ini tampak dari tabel barang. Ada ID, nama barang, harga, stok sampai ID penjual. Kemudian masuk ke tabel pembeli. Tabel pembeli ini terdapat beberapa atribut seperti ID pembeli sebagai primary key, nama pembeli, alamat, email. Nah, seperti ini bentuk tabel pembeli. Seperti ini. Kemudian masuk ke tabel relasi, yang mana tabel relasi itu saya beri nama dengan tabel dibeli. Nah, di tabel dibeli ini saya memasukkan beberapa atribut, yang mana atribut tersebut dapat menampilkan hubungan antara si barang dengan si pembeli. Nah, di atributnya saya menambahkan yaitu ID pembelian, tanggal varchar, ID barang untuk menampilkan dari mana asal barang transaksi tersebut berasal dari barang mana, dan ID pembeli untuk menampilkan pembeli mana yang membeli barang tersebut. Kemudian begini tampak dari tabel relasi, yaitu tabel dibeli. Kemudian masuk ke proses insert data yang merupakan soal nomor 2. Nah, di soal proses insert data ini terdapat saya insert ke tabel penjual ya. Terdapat sebanyak 5 data. Kemudian ada di tabel barang. Di tabel barang juga saya memasukkan 5 data. Nah, seperti yang nampak di sini terdapat ID penjual, yang dimana ini menampilkan bahwa ada hubungan antara si tabel barang dengan tabel penjual ini, dimana ID penjual masing-masing barang itu tertera seperti yang tertera di ID penjual di tabel penjual. Selanjutnya ada tabel pembeli. Tabel pembeli ini saya insert data sebanyak 5 data juga, seperti data-data yang ada di atas. Ada juga ada ID-nya, ada nama pembelinya, dan juga ada alamat serta emailnya. Kemudian masuk ke nomor tabel relasi ini. Tabel relasi saya menginsert dengan beberapa item yang saya masukkan ke atributnya, seperti ke ID pembelian, ke tanggal, dan juga ID barang dan ID pembeli. Seperti yang sebelumnya, ID barang ini menampilkan beberapa referensi yang terkait ke barang, dan juga ID pembeli yang mereferensikan ke pembeli. Kemudian kita masuk ke proses penggunaan update dan delete. Nah, di yang pertama, contoh penggunaan update barang, saya menggunakan
proses update ini di tabel barang, yaitu saya mengupdate di mana di mana barang yang bernama sabun harganya saya rubah menjadi harga 5.000, yang sebelumnya harganya yaitu sabun yaitu 7.000, saya ubah menjadi 5.000. Kemudian ada penggunaan delete pada tabel relasi. Di tabel relasi ini saya mendelete tanggal 1 Maret, yang mana baris tanggal 1 Maret nanti dihilangkan. Yang sebelumnya ada tanggal 1 Maret di tabel dibeli ini. Kemudian nomor 4, saya menampilkan contoh penggunaan query select. Yang pertama, query select untuk menampilkan kolom nama barang. Ya, contohnya di sini ya, kolom nama barang saya menampilkannya dengan sintak query select, yaitu dengan sintaknya select nama barang from nama underscore barang from barang. Ditampilkan beberapa barang ini yang hanya terdapat di kolom nama barang. Kemudian saya menampilkan query select data tertentu dengan kata kunci where. Di sini saya menampilkan data penjual yang ID penjualnya itu modulo yang ID penjual modulo 2 itu sama dengan 1, di mana sintak ini menampilkan bahwa ID penjualnya haruslah yang ganjil, seperti yang tertera di sini. Yang ganjil ada ID penjual 111 sampai 1, 113, 115. Hanya 3 data yang ditampilkan dari kelima data yang sudah saya buat tadi. Kemudian query select data dengan operator AND dan OR. Yang pertama saya buat untuk operator AND. Di operator AND saya select semua, select bintang from pembeli, di mana nama pembeli itu PAL dan alamat dijual. Nah, output yang ini akan keluar hanya jika PAL dan Tiju ini bernilai 1 atau bernilai benar. Keduanya bernilai benar, maka akan keluar. Jika hanya salah satu, maka tidak akan keluar. Kemudian select from dibeli, di mana ID pembelinya itu modulo 2. Itu sama dengan 0, di mana ini menampilkan bahwa ID pembelinya haruslah genap dan juga tanggalnya itu haruslah 4 Oktober. Nah, untuk operator OR ini, jika salah satunya saja benar, itu akan ditampilkan. Misal untuk ID pembelinya harus genap, itu ada ditampilkan di 114 ini. Kemudian untuk tanggal 4 Oktober juga ditampilkan dengan ID pembeliannya itu 113. Kemudian saya masuk ke query select berikutnya, yaitu dengan menggunakan operator between. Di operator between ini saya menampilkan barang yang harganya berkisar di antara 2.000 sampai dengan 10.000. Tertampil 3 data yang harganya itu 8.000, 3.000 dan 5.000. Kemudian saya menampilkan query select untuk menggunakan operator like, di mana operator like ini saya menampilkan yaitu nama pembelinya seperti pa something. Persen ini menunjukkan something. Nah, tertampil bahwa di sini terdapat nama pembelinya yaitu PAL karena yang diharapkan itu adalah PA something, dan something ini bisa terserah apapun, namun yang ditampilkan di nama pembeli haruslah PA ini duluan atau di nama tersebut mengandung PA. Baiklah, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.